Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai bab sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Baik, kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazuli Firvita Ramadhani, NPM 2401301036. Nah, jadi di sistem akuntansi penggajian dan pengupahan itu meliputi 3 fungsi, yaitu ada fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan juga fungsi akuntansi. Nah, di fungsi kepegawaian sendiri itu bertanggung jawab dalam pengangkatan, pemutusan hubungan kerja, promosi, mutasi, dan penetapan jabatan karyawan. Lalu penetapan tarif gaji dan upah sesuai kualifikasi, serta kebijakan perusahaan. Lalu ada juga menentukan tunjangan dan kesejahteraan karyawan, lalu juga memberikan data ke bagian keuangan dan akuntansi sebagai dasar perhitungan gaji. Nah, di fungsi keuangan sendiri itu ada bertanggung jawab atas melaksanakan pembayaran gaji, upah, dan tunjangan lainnya, lalu juga menjamin pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, bekerja sama dengan bagian akuntansi untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data pembayaran. Oke, untuk fungsi yang terakhir itu ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi ini tuh mencatat dan melaporkan biaya pengajian untuk kepentingan manajemen dan pelaporan keuangan. Nah, fungsi akuntansi itu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, lalu juga distribusi biaya tenaga kerja ke akun yang tepat, misalnya ke harga pokok produksi. Lalu menyusun laporan sebagai alat pengawasan terhadap efisiensi biaya tenaga kerja. Baik, yang selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama itu ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Nah, informasi ini menunjukkan berapa besar total biaya tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan dalam periode tertentu dan digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua itu ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Data ini memisahkan biaya tenaga kerja menurut departemen, divisi, atau unit kerja, sehingga memudahkan manajemen dalam mengevaluasi produktivitas dan efisiensi masing-masing bagian. Selanjutnya adalah jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Nah, informasi ini tuh penting untuk pengendalian internal, evaluasi kesejahteraan karyawan, dan memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap ketentuan tenaga kerjaan. Lalu yang terakhir itu ada rincian unsur biaya gaji dan upah. Nah, informasi ini tuh mencakup detail komponen gaji serta seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, dan potongan. Jadi dibutuhkan untuk pelaporan yang transparan serta analisis biaya lebih lanjut oleh manajemen. Selanjutnya dokumen yang digunakan, ada 8 ya. Nah, yang pertama itu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini mencatat setiap perubahan terkait besaran gaji atau upah karyawan, misalnya karena promosi, penyesuaian UMR, atau evaluasi kinerja. Dokumen ini menjadi dasar dalam memperbarui catatan penggajian secara resmi. Yang nomor 2 itu ada kartu jam hadir, merupakan dokumen yang mencatat kehadiran karyawan setiap hari, digunakan untuk menghitung jumlah hari kerja atau absensi yang berpengaruh terhadap gaji atau pemotongan upah. Yang ketiga itu ada kartu jam kerja, berisi catatan jam kerja harian seorang karyawan, termasuk lembur. Dokumen ini penting untuk perusahaan yang menghitung gaji berdasarkan jam kerja aktual. Yang nomor 4 itu ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini tuh merinci perhitungan gaji dan upah karyawan satu persatu dalam satu periode tertentu, termasuk rincian tunjangan, potongan, dan total yang diterima. Nah, yang kelima itu ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, merupakan ringkasan dari daftar gaji dan upah. Jadi biasanya itu digunakan oleh bagian keuangan atau akuntansi sebagai dasar pencatatan jurnal penggajian. Nah, yang nomor 6 itu ada surat penyataan gaji dan upah. Surat ini berisi pengesahan atau pengakuan dari pihak karyawan, dan atau perusahaan atas jumlah gaji yang akan diterima atau telah dibayarkan. Yang nomor 7 itu ada amplop gaji dan upah. Digunakan saat pembayaran gaji dilakukan secara tunai. Jadi amplop ini tuh biasanya mencantumkan rincian jumlah yang diterima oleh karyawan.
Yang terakhir atau nomor 8 itu ada bukti kas keluar, jadi dokumen resmi yang mencatat pengeluaran kas perusahaan untuk membayar gaji dan upah. Dokumen ini tuh penting dalam pencatatan akuntansi sebagai bukti transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Eriska Putri Fitratul Ilma dengan akhiran NPM 353. Untuk catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama ada jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produk. Digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dilakukan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya. Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan formulir akun dengan debit seperti white debit ledger. Terus yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji dan upahnya sendiri. Untuk fungsi-fungsi terkaitnya sendiri, di sini yang pertama ada fungsi kepegawaian, bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, dan membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan. Intinya yang bersangkutan dengan karyawan. Lalu yang kedua ada fungsi pencatat waktu, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah, bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Lalu ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan, misalnya kayak utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana, pensiun, dan sebagainya. Dalam struktur fungsi akuntansi menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang. Bagian ini tuh memegang fungsi pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi penggajian pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah. Lalu ada bagian kartu biaya, memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah serta kartu jam kerja. Lalu ada bagian jurnal. Bagian ini tuh memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Lalu yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini tuh bertujuan untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menuangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan yang kemudian akan dibagikan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur pencatat waktu hadir. Bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Yang kedua ada prosedur pencatat waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Lalu ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuat daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan pemberhentian karyawan. Lalu prosedur distribusi biaya gaji dan upah.
Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Lalu prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi itu untuk membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan guna menulis cek pembayaran gaji dan upah. Untuk fungsi keuangan nantinya akan menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Zahira Bilin Nirwana dengan akhiran NPM 343. Di sini saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Nah, di sini itu terdapat 3 komponen. Yang pertama ada organisasi, lalu yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, lalu yang ketiga itu praktik yang sehat. Yang pertama di sini organisasi. Nah, yang dimana organisasi ini terdapat 2, yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Nah, hal ini tuh untuk menjaga akurasi dan mencegah penyalahgunaan. Nah, data karyawan itu disiapkan oleh fungsi personalia, diverifikasi oleh keuangan, dan pembayaran dilakukan oleh kasir. Lalu yang kedua, ini fungsi pencatatan waktu harus hadir terpisah dari fungsi operasi. Nah, waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk perhitungan gaji dan upah karyawan. Nah, pada dengan demikian ini ketelitian dan kendala data waktu hadir, karyawan sangat menentukan ketelitian dan kendala data gaji dan upah setiap karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini yang dimana mekanisme pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap pembayaran gaji dan perubahan data karyawan itu dilakukan secara sah, akurat dan hanya oleh bagi pihak yang berwenang. Nah, pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini terdapat 7 bagian. Yang pertama, karyawan yang tercantum dalam daftar gaji harus memiliki SK atau surat keterangan pengangkatan dari direktur utama. Lalu yang kedua, perubahan gaji atau tunjangan harus didasarkan oleh pada SK dari direktur keuangan. Lalu yang ketiga, potongan gaji selain pajak harus didasarkan pada surat potongan yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Lalu yang keempat, kartu jam harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Lalu yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen terkait. Lalu yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Lalu yang terakhir, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Baik, selanjutnya mengenai praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini terdapat 5 poin. Yang pertama, perbandingan kartu jam hadir dan jam kerja. Nah, hal ini tuh kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum digunakan untuk distribusi biaya tenaga kerja langsung guna memastikan keakuratan data kehadiran. Lalu yang kedua, pengawasan pemasukan kartu jam hadir. Nah, hal ini tuh pemasukan kartu jam hadir ke mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu untuk mencegah manipulasi data kehadiran. Lalu yang ketiga, verifikasi daftar gaji dan upah oleh fungsi akuntansi. Nah, pada sebelum pembayaran, fungsi akuntansi harus memverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan daftar gaji dan upah sebagai pengendalian internal. Lalu yang keempat, rekonsiliasi pajak penghasilan karyawan. Nah, hal ini tuh pajak penghasilan karyawan harus direkonsiliasi dengan catatan penghasilan dalam kartu penghasilan masing-masing karyawan untuk memastikan akurasi pemotongan pajak. Lalu yang terakhir, pencatat dan penyimpanan data penghasilan, di mana catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah dan harus ditandatangani oleh karyawan terkait sebagai bukti penerimaan gaji. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Perkenalkan, saya Utari Nur, NPM 268. Bagian alir dokumen sistem penggajian. Nah, sistem penggajian ini merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer yang gajinya dibayarkan bulanan tidak tergantung dari jumlah jam atau
hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, dalam sistem penggajian ini tidak diperlukan pencatatan waktu kerja karena biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak perlu dibebankan langsung kepada produk. Nah, dalam sistem penggajian ini, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas kartu penghasilan karyawan, sehingga setiap karyawan hanya dapat melihat gajinya masing-masing. Nah, untuk bagian alirnya bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk jurnal mencatat biaya gaji, yang pertama berdasarkan dokumen bukti kas keluar, lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar, yaitu gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian tahap yang kedua berdasarkan bukti memorial. Jadi bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan. Bagian jurnal akan mencatat pembayaran gaji ke dalam register, yaitu dengan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, tahap yang keempat berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji. Nah, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja dalam buku pembantu atau kartu biaya. Nah, kartu biaya ini berisi akan perincian akun-akun kontrol, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, serta beban pemasaran. Berikutnya bagian alir dokumen sistem pengupahan. Nah, jadi sistem pengupahan ini merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan pelaksana atau kepada karyawan yang jasanya dibayar menurut jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Nah, karena karyawan yang upahnya didasarkan kepada jam kerja di pabrik, ada yang merupakan tenaga kerja langsung dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan, maka dalam sistem pengupahan ini diperlukan pencatatan waktu kerja untuk membebankan upah tenaga kerja langsung kepada produk. Nah, bagian alur dokumennya bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian jurnal untuk mencatat biaya upah dibuat dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar 1 dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar, yaitu gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian yang kedua, berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal akan mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran upah ke dalam register cek, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Kemudian yang tahap keempat yaitu berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah. Bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu, yaitu kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Nah, kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Kartu biaya berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Baik, sebelum menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan akhiran NPM 370. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sistem penggajian dan tujuan dalam PDE. Jadi sistem penggajian ini adalah serangkaian proses yang dirancang untuk menghitung, mencatat, dan membayar gaji karyawan secara akurat dan tepat waktu. Dalam lingkungan pengolahan data elektronik atau PDE, semua proses ini dilakukan secara otomatis dengan bantuan sistem komputer, sehingga lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan. Tujuan dari sistem
ini meliputi menyediakan informasi biaya tenaga kerja secara tepat untuk tujuan pelaporan dan pengendalian manajerial, membantu pengendalian biaya dengan mencatat alokasi gaji secara akurat ke pusat biaya, dan juga menjamin keamanan proses pembayaran gaji dan keandalan pencatatan keuangan. Selanjutnya, di sini ada komponen penting dan prosedur sistem penggajian dalam PDE. Jadi, komponen pentingnya ini data karyawan, HR, absensi elektronik, dan tarif gaji, dan juga sistem payroll terintegrasi akuntansi. Nah, prosedur utamanya ada input data kehadiran dan jam kerja, terus ada proses hitung otomatis gaji, potongan, dan tunjangan, terus ada slip gaji digital dan transfer bank, yang terakhir ada jurnal dan laporan keuangan tercatat otomatis. Jadi di slide selanjutnya ini adalah distribusi beban gaji dan upah dalam PDE. Nah, distribusi beban gaji dan upah itu proses mengalokasikan biaya tenaga kerja ke bagian atau aktivitas yang menerima manfaat dari tenaga kerja tersebut. Tujuannya itu untuk mencerminkan penggunaan tenaga kerja secara akurat dalam laporan biaya dan juga membantu perhitungan harga pokok produk dan penilaian efisiensi kerja tiap departemen. Nah, dasar distribusinya yang pertama tuh ada kartu jam kerja atau kartu biaya tenaga kerja. Ini menunjukkan alokasi waktu kerja ke aktivitas. Terus juga ada tarif per jam sesuai jabatan atau pekerjaan karyawan, dan juga ada jam kerja aktual yang tercatat dalam sistem absensi. Nah, prosedur distribusi dalam sistem PDE ini, sistem itu membaca data dari absensi dan kartu kerja, terus juga otomatis menghitung biaya tenaga kerja tiap bagian. Terus selanjutnya ada manfaat dan pengendalian internal sistem penggajian PDE. Jadi keunggulannya itu yang pertama akurat, cepat, terintegrasi, mudah dilacak. Terus yang kedua ada mengurangi risiko manipulasi dan kesalahan. Nah, pengendalian internalnya itu ada hak akses terbatas dan audit trail, terus ada rekonsiliasi data absensi dan gaji, persetujuan lembur dan potongan, dan juga backup data rutin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Apabila ada salah kata maupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.